Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MCM TV yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas atau melanjutkan perkara-perkara yang bisa membuat seorang muslim itu menjadi murtad. Baiklah, kalau yang kemarin membahas masalah meletakkan kitab atau meletakkan Asmaul Mu'adzam ke tempat yang kotor atau yang dianggap kotor itu bisa membuat seseorang menjadi murtad. Maka selanjutnya yaitu wataratut fi kufrin yaf'alu amla, yaitu mider-mider atau ragu melakukan perkara yang bisa membuat kufur apa enggak gitu. Saya itu ragu, saya itu kafir apa enggak ya, saya itu ragu, saya itu iman apa enggak ya gitu. Ragu dengan keimanannya dia. Karena apa? Di dalam kolonya itu memang di dalam syarah Raudh, li'anal istidamatal imani wajibatun wa taraddud yunafiha, karena iman, karena melanggengkan atau mengabadikan iman dalam hati kita itu hukumnya wajib, dan ketika terjadi taraddud, terjadi ragu atau mamang begitu, maka itu akan menghilangkan iman dari kita. Kalau nggak iman berarti kafir begitu kan. Makanya itu termasuk salah satu yang bisa membuat orang menjadi murtad. Selanjutnya yaitu waqat takfiri muslimin li dzambihi aula. Tadi qaulunya itu aula begitu. Bila takwilin, mengkafirkan orang muslim begitu. Simpelnya begitu, tanpa adanya takwil. Takwil di sini maksudnya itu mengarahkan kepada kafir nikmah begitu. Jadi orang nggak mau bersyukur itu dianggap kafir nikmat begitu. Tapi kalau kita mengecap, kita mengatakan bahwa wahai kafir atau hei wong kafir, nggak tahlilan kafir gitu misalkan gitu. Itu langsung seketika itu dia akan menjadi kafir sendiri begitu. Karena mengkafirkan orang yang punya iman itu bisa membuat dia kafir, sebagaimana dawuhnya kanjeng Nabi, idza qala ar-rajul li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha begitu kan. Ai raja'a bi kalimatul kufri. Ada seorang yang bilang pada saudaranya hai kafir begitu. Seketika itu dia telah menjadi kafir. Maka jangan mudah-mudah untuk mengkafirkan saudara seiman kita. Walaupun dia melakukan dosa begitu. Walaupun dia melakukan dosa. Tapi jika memang benar-benar dia sudah keluar dari Islam, ya nggak masalah. Cuman kalau dia masih mengaku Islam, janganlah sekali-kali kita mengkafirkan dia. Terus selanjutnya yaitu ar-ridho wakar ridho bil kufri ka'an qala liman talaba minhu talqinul Islam isbir sa'ah begitu. Fayakfur fil hal. Jadi ridho, rela dengan kafirnya seseorang, rela dengan orang itu menyandang gelar kafir begitu. Dalam contoh dalam kitab Fathul Mu'innya itu seperti gini. Ada orang yang ingin masuk ke Islam, terus dia menginginkan kita untuk mentalkinnya dia, mentalkin syahadat begitu kan. Jadi ada orang, tolong saya ingin masuk Islam, tolong saya dituntun syahadatnya begitu. Kita kok bilang sabar sebentar, saya masih sabar sebentar sehingga saya selesai menyelesaikan pekerjaan saya, itu langsung menjadi kafir dia. Jadi menyuruh orang bersabar untuk masuk Islam itu bisa buat kafir. Ada lagi di dalam sarahnya, di dalam I'anatul Talibinnya itu, jadi orang itu bilang ke, ya mungkin sudah temennya akrab atau mungkin idolanya dia begitu, ah kamu nggak Islam nggak masalah lah, kamu Kristen nggak masalah. Itu bahaya. Kalimat kayak gitu sangat-sangat berbahaya, karena itu dianggap ridho ataupun nggak apa-apa lah begitu. Orang kafir itu menyandang gelar kafir begitu. Jadi nggak masalah lah kamu nggak Islam begitu, nggak masalah kamu kafir, nggak masalah begitu. Jadi dalam qaulunya itu wa ayyusyir alaihi bi an la yuslima wa in lam yakun taliban Islam. Jadi orang yang di situ memang tidak tolib, tidak ingin masuk Islam,
terus dia bilang atau menisyarah kepada mereka, kepada orang kafir tadi, nggak masalah kamu itu nggak Islam, begitu. Nggak masalah kamu itu nggak Islam, kamu masih teman saya, begitu. Itu hindarilah, sebaiknya dihindari ucapan kayak gitu, karena itu bisa membuat kafir, begitu ya. Ini jarang yang ngerti ini. Terus yang terakhir, ini saya anggap terakhir, sebenarnya di bawah masih banyak, cuma kan masuk dalam kriteria ini, yaitu wakadha yakafiru man angkara ijazal Qur'ani au harfan minhu au seterusnya. Orang mengingkari sifat mukjizat yang ada dalam Al-Qur'an, itu juga bisa membuat dia itu kafir. Seperti yang sudah menjadi ijma ulama bahwa salah satu mukjizat Kanjeng Nabi, mukjizatnya Kanjeng Nabi itu kan adalah Al-Qur'an. Kalau kita kok mengingkari bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat, begitu, sifat yang melemahkan musuh, sesuatu yang bisa melemahkan musuh, Al-Qur'an punya sifat mukjizat, kok kita mengingkarinya atau mengingkari satu huruf dalam Quran atau satu ayat dalam Quran kita kok ingkari, itu langsung membuat kita kafir. Itu sangat-sangat berbahaya. Naudzubillah min dzalik. Dan di dalamnya, di bawahnya ini ada keterangan bahwa seperti mengingkari sifat sahabatnya, sifat menjadi sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Itu kan di dalam Quran ada jadi apa, ketika itu Sayyidina Abu Bakar sama Kanjeng Nabi dalam gua, terus di situ kan disebutkan dalam Quran, idhumma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, begitu kan. Itu kan idhumma fil ghari, itu kan huma itu kan Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dalam Quran. Kok mengingkari sifat menjadi sahabatnya Abu Bakar, sama aja mengingkari isinya Quran, begitu. Di dalam Fathul Mu'in juga diterangkan bahwa kita meyakini bahwa Sayyidina Isa itu zina, begitu. Qadhaf jadi dalam Al-Quran diterangkan bahwa ceritanya panjang, tapi intinya itu Sayyidina Aisyah itu pernah tertinggal begitu sama Kanjeng Nabi, rombongan perang itu selesai perang tertinggal, di situ masih tertinggal dengan salah satu sahabat. Jadi merasa Siti Aisyah kok tertinggal, terus menyuruh seorang sahabat untuk menjemput atau melihat lah. Akhirnya ketemu, terus dibawa pulang ke Mekah atau ke Madinah, saya agak lupa itu ceritanya. Itu kan dituduh melakukan sesuatu dengan laki-laki tersebut, sahabat tersebut, sampai beberapa hari itu kalau nggak salah Kanjeng Nabi dia begitu aja. Akhirnya turunlah ayat bahwa Sayyidina Aisyah itu tidak melakukan apapun dengan laki-laki tadi dalam perjalanannya pulang dari perang tadi, begitu. Walaupun memang semalam berdua dalam arti Sayyidina Aisyah itu naik ke onta, terus sahabat yang laki-laki tadi menuntun ontanya berjalan menuju ke dalam Kanjeng Nabi di Madinah, insyaallah, begitu. Kok ada orang menuduh zina Aisyah, ini membuat dia menjadi kafir. Intinya pokoknya di dalam Quran itu mengajarkan apa atau menceritakan apa, kok kita mengingkarinya, itu sangat-sangat membahayakan iman kita, begitulah. Jadi iman kepada Al-Quran ya harus benar-benar iman apa yang ada dalam Al-Quran, walaupun itu satu ayat, walaupun itu satu kisah, satu nasihat misalkan, begitu. Semoga ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.